Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dika Fajar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan antar sudut pada dua garis sejajar, yaitu sehadap, bertolak belakang, dalam berseberangan, luar berseberangan, berpelurus, dalam sepihak dan luar sepihak. Perhatikan gambar di bawah. Garis P dan garis Q adalah garis yang saling sejajar, dan ada garis M yang memotong keduanya sehingga didapatkan sudut-sudut ya, yaitu ini dan ini ya. Kemudian sudut-sudut tersebut, yang pertama adalah pasangan sudut yang besarnya sama. Yang kedua, pasangan sudut yang besarnya 180 derajat apabila kedua sudut dijumlahkan. Kemudian sudut tadi dinamai A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 dan B4. Kita ke bagian pertama, yaitu adalah pasangan sudut yang sama besar. Yang pertama adalah sudut sehadap. Contohnya A1 dan B1. Ini ya, A1 dan B1. Ini sama-sama di sebelah kiri dan di atas ya. Yang kedua adalah A2 dan B2. Seperti ini ya. Ini juga sama di sebelah kiri tapi di bawah. Berikutnya lagi A3 dan B3. A3, B3. Ini di bawah dan di sebelah kanan. Yang terakhir adalah A4 dan B4. Yang ini ya. Nah, ini di sebelah kanan atas ya. Ini adalah sudut yang sangat besar. Maksudnya gimana sih? Jadi misal yang ini 120 derajat, maka yang bawah juga 120 derajat. Sekali lagi ya, kalau A1 120 derajat, yang B1 juga 120 derajat ya, karena sudutnya sama besar. Kemudian misalnya lagi yang ini, misal aja ya, ini 60 derajat gitu ya, berarti yang ini juga 60 derajat. Jadi A2 60 derajat, B2 juga 60 derajat, sudutnya sama besar. Kita ke sudut yang sama besar yang kedua, yaitu adalah sudut yang bertolak belakang, A1 dan A3. Ini A1, ini A3 ya. Ini saling membelakangi ya, namanya bertolak belakang. Berikutnya lagi A2 dan A4. Ini ya. Ini di A juga saling membelakangi. Berikutnya lagi adalah B1 dan B3. B1 dan B3 ini ya. Ini juga saling membelakangi. Berikutnya lagi B2 dan B4. B2 dan B4. Yang ini ya, ini juga saling membelakangi. Ini termasuk sudut yang sangat besar. Sekali lagi, jika ini misalnya 100 derajat, ini juga 100 derajat gitu ya. Jadi saling bertolak belakang dan saling sama besar sudutnya ya. A1 sama dengan A3. Kita ke yang ketiga, yaitu sudut dalam berseberangan. Sebelum saya ke pasangan sudutnya, saya jelaskan dulu. Di sini ada bagian dalam dan luar ya. Yang dalam itu yang di tengah-tengah, jadi ini bagian dalam. Kemudian yang luar itu bagian atas dan bawah ya. Tergantung gambarnya, nanti juga bisa kanan sama kiri ya, gitu. Kemudian di sini ini adalah dalam berseberangan, berarti nanti yang di dalam sini yang dipakai sudutnya. Yang pertama adalah A2 dan B4. A2 dan B4. Ini A2 dan B4 ya. Ini berarti kan di dalam, kemudian berseberangan. Satu di kiri, satu di kanan ya, jadi beda. Ini di kiri, ini di kanan. Yang kedua adalah A3 dan B1. A3 dan B1 sama ya, ini di kanan, ini juga di kiri, berarti berseberangan dan di bagian dalam. Kembali lagi, ini adalah sudut sama besar. Misalnya aja, jika sini 50 derajat, maka ini juga 50 derajat ya, karena sama besar. Jadi A3 sama dengan B1. Kita ke pasangan sudut yang besar yang terakhir, yaitu adalah sudut luar berseberangan. Berarti dipakai yang di luar ya, yang di sebelah sini, yang di atas atau di bawah. Di sini berarti kita pakai yang ini ya, A1 dan B3. A1 di atas, B3 di bawah ya. Kembali lagi, ini di luar dan berseberangan di kiri dan di kanan. Berikutnya A4 dan B2. A4 sini, B2 sini ya. Kembali lagi di luar, di atas atau bawah ya. Ini di kanan, ini di kiri, jadi berseberangan ya, beda. Ini merupakan sama besar. Jadi misalnya ini 30 derajat, ini juga 30 derajat ya.
Jadi A4 sama dengan B2. Saya berikan di sini rumus cepat untuk pasangan sudut sama besar. Tadi ada 4 ya, sehadap, bertolak belakang, dalam berseberangan, dan luar berseberangan. Rumus cepatnya adalah sudut ganjil sama dengan sudut ganjil, sudut genap sama dengan sudut genap. Bisa diperhatikan di sini. Misalnya ini ya, A1 dan B1. Ini kan ganjil ya, A1 kan ganjil, B1 juga ganjil ya. Ini angka satunya ganjil, satunya juga ganjil. Berarti ganjil dan ganjil. A2 dan B2 ya. Ini genap, 2 dan 2 ya. Genap, genap. Kemudian saya acak ya. Misalnya ini A3 dan B1. 3 itu ganjil, 1 itu juga ganjil, berarti ganjil dan ganjil. Jadi selalu sama ya. Kalau satunya ganjil, temannya juga ganjil. Kalau satunya genap, temannya juga genap. Jadi nggak mungkin satunya ganjil, satunya genap. Oke, kita ke berikutnya, yaitu adalah pasangan sudut yang berjumlah 180 derajat ketika dijumlahkan ya. Yang pertama adalah sudut berpelurus ya. Contohnya adalah A1 dan A4. A1 ini, A4 ini ya. Jadi ini tuh bentuk pelangi seperti ini ya. Jadi bisa dibuat ciri ya, kalau bentuk pelangi berarti berpelurus gitu ya. Kemudian lagi yaitu A1 dan A2. A1 dan A2 ya, sama. Ini juga bentuk pelangi ya, seperti ini ya. Nah, kemudian lagi B1 dan B4. B1 dan B4. Seperti ini ya. Kemudian lagi B3 dan B4. B3 dan B4 ya, ini juga bisa bentuk pelangi seperti ini. Jadi ini bentuknya pelangi, pasti berpelurus ya. Dan tidak hanya 4 ini aja, nanti ada lagi bentuk yang lain ya. Dan tidak saya tentukan di sini karena tidak cukup. Di sini maksudnya berjumlah 180 derajat. Jadi ketika dijumlahkan A1 ditambah A4 sama dengan 180 derajat. Kita kasih contoh angka ya. Misalnya A1 itu bernilai 150 derajat ya. Nanti otomatis yang A4 bernilai 30 derajat ya. Jadi ini ketika dijumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Gitu ya, dengan lain-lain juga sama. Kita ke yang kedua, yaitu adalah sudut dalam sepihak. Sekali lagi saya jelaskan dulu. Untuk yang dalam itu yang di tengah-tengah, kemudian yang luar itu yang di atas atau di bawah ya. Kemudian yang pertama yaitu adalah A2 dan B1 ya. A2 itu di sini, di dalam yang sebelah sini, di sebelah kiri. Kemudian B1 itu yang di sebelah kiri juga, di bagian dalam. Jadi ini sepihak ya. Jadi sama-sama di kiri dikatakan sepihak ya. Jadi ini di dalam dan sebelah kiri semua, berarti sepihak. Kemudian A3 dan B4. Ini juga di dalam dan sama-sama di kanan ya. Jadi dikatakan sepihak. Sekali lagi ini adalah pasangan sudut yang berjumlah 180 derajat ya. Jadi semisal di sini 120 derajat, yang A2 pasti 60 derajat ya. Karena ketika dijumlahkan pasti 180 derajat. Ya, ini hanya contoh aja ya angkanya ya. Kita ke yang ketiga, yaitu adalah sudut luar sepihak ya. Di sini berarti kita pakai yang luar, yang di sebelah atas dan di sebelah bawah ya. Di sini yang pertama adalah A1 dan B2. A1 di sini, B2 di sini ya. Ini di luar semuanya ya. Dan ini di kiri juga, berarti sepihak ya. Yang kedua adalah A4 dan B3. A4 dan B3 sama, ini di luar semua ya, atas bawah dan di kanan semua, berarti sepihak ya. Pasangan sudutnya berjumlah 180 derajat. Ini saya kasih contoh lagi ya. Semisal ini 50 derajat, berarti yang ini 130 derajat gitu ya. Nah, kita berikan rumus cepatnya untuk pasangan sudut berjumlah 180 derajat. Yang pertama adalah berpelurus tadi ya, dalam sepihak dan luar sepihak. Di sini rumus cepatnya adalah sudut ganjil ditambah sudut genap itu selalu 180 derajat. Jadi untuk pasangannya itu pasti ganjil genap ya. Jadi ini A1 dan A4, berarti ini 1 ganjil 4 genap ya. Pasti termasuk yang ini ya, berjumlah 180 derajat. A2 dan B1, 2 genap 1 ganjil ya. Kembali lagi berjumlah 180 derajat. Oke, ini ya, tolong dicatat ya.
Sudut yang sama besar itu sehadap, bertolak belakang, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Untuk rumus seperti tadi yaitu adalah sudut ganjil sama dengan sudut ganjil, sudut genap sama dengan sudut genap. Untuk yang berjumlah 180 derajat itu ada berpelurus, sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Rumusnya adalah sudut ganjil tambah sudut genap sama dengan 180 derajat. Ya, di sini ada latihan soal ya. Tentukan nama hubungan dua sudut berikut ya. A1, B1 dan seterusnya. Nanti silakan dikerjakan sendiri ya. Tidak saya bahas di sini atau nanti bisa diberikan jawabannya di kolom komentar ya. Saya tunggu. Kita ke latihan soal. Di sini pilihan ganda ya. Saya akan bahas di sini. Pasangan sudut yang tidak sama besar adalah di sini yang tidak sama besar berarti yang berjumlah 180 derajat. Untuk yang sama besar itu rumusnya adalah ganjil sama dengan ganjil, genap sama dengan genap. Ini adalah rumus untuk yang sama besar. Jadi kita cari yang selain ganjil-ganjil dan genap-genap. Untuk A1 dan B3 ini ganjil-ganjil ya, berarti ini bukan jawaban. Yang B, A4 dan B2 ini juga genap-genap, berarti bukan jawaban. Kemudian yang C, A2 dan B2 ini genap-genap ya, juga bukan jawaban ya karena genap-genap. Dan yang D ini A3 dan B4 ini ganjil genap ya, berarti ini merupakan tidak sama besar, sehingga jawabannya adalah option yang D. Kita ke soal nomor 2. Pada gambar di samping A sejajar B, pasangan sudut luar sepihak dan pasangan sudut sehadap berturut-turut adalah ya. Kita cek aja. Yang pertama adalah A1 dan B4 ya. A1 dan B4. Ini betul ya, ini luar sepihak ya, luar sepihak ya. Jadi ini di luar, kemudian sepihak ya, di kanan semua. Kemudian A1 dan B1. A1 dan B1. Ini di sebelah kanan semua dan di atas ya, berarti ini sehadap ya. Berarti jawabannya adalah option yang A ya. Yang luar sepihak itu A1 B4, yang sehadap A1 dan B1. Kita ke nomor 3. Perhatikan gambar. Besar sudut P1 adalah berapa? Di sini diketahui ini 74 ya. Untuk P1 itu yang ini ya. Hubungan P1 dan 74 ini apa? Ya, yaitu adalah luar sepihak. Sehingga 74 ditambah P1 itu sama dengan 180 derajat ya. Lalu di sini 74 ditambah sudut P1 sama dengan 180 derajat. Kita bisa gunakan aljabar ya. 180 dikurangi sama 74. Sudut P1 sama dengan 106 derajat ya. Sehingga jawabannya adalah option yang C. Kita ke soal berikutnya. Perhatikan gambar. Nilai dari X adalah berapa? Di sini untuk nilai ini sama nilai ini ya, itu memiliki sifat yaitu sehadap ya, sehadap. Sehingga kalau sehadap itu sangat besar ya. Sehingga nanti 2x min 15 yang atas ya sama dengan yang bawah x plus 25. Nah, ini karena sehadap berarti sama besar. Kita kumpulkan aja x dengan x ya. 2x min x sama dengan 25 plus 15. 2x min x berarti x ya. 25 tambah 15 40. Sehingga jawabannya adalah yang A ya, 40 derajat nilai x nya. Kita ke soal terakhir. Perhatikan gambar berikut ya. Besar sudut Y adalah berapa? Sebelum mencari Y ya, kita cari dulu x nya ya. Ini sama ini kan tidak ada sifat yang penuh ya. Kita bisa bawa 2x plus 18 ini ke sini ya. Sama ya, karena sehadap ya. Jadi ini sama ini sehadap. Kemudian 3x plus 22 dengan 2x plus 18 ini kan bentuk pelangi ya. Berarti tadi sifatnya adalah berpelurus. Berpelurus.
Kalau berpelurus itu ketika dijumlahkan bernilai 80 derajat. Berarti 3x plus 22 ditambah dengan 2x plus 18 itu sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan ya. 3x tambah 2x berarti 5x. 22 tambah 18 itu sama dengan 40 ya. Sama dengan 180. Kemudian 5x sama dengan 180. 40 nya pindah ya, jadi min 40. 5x sama dengan 140. X nya sama dengan 140 dibagi 5 ya. Ketemunya sama dengan 28. Ini nilai X nya ya. Kemudian kita suruh mencari nilai Y. Nilai Y ini bertolak belakang dengan ini ya. Nah, sehingga nanti ini kan bertolak belakang ya, bertolak belakang. Kalau bertolak belakang sama besar ya, berarti Y sama dengan 3x plus 22. Dimasukkan nilai X nya ya, 3 dikali 28 ditambah 22. Ini sama dengan 3 kali 28 sama dengan 84 ditambah 22, yaitu sama dengan 106 ya. Ini warnanya sama, tak kasih seperti ini ya, biar bedakan. Nah, sehingga jawabannya adalah option yang C. Ya, demikian pembahasannya tentang materi ini ya. Semoga bermanfaat. Nantikan video lain channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.